Indonesia tetap kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Tidak ada yang bisa merusak Indonesia, tidak ada yang bisa mengacaukan Indonesia. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Belanda datang, pulang kampung. Jepang datang, pulang kampung. Saking kan takutnya Jepang itu dengan bangsa Indonesia, lari pontang-panting, tinggal selam Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang meragukan, yang mengatakan bagaimana masa depan kita ke depan, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang kokoh, bangsa ini bangsa yang gagah perkasa, selama mereka masih berkata la ilaha illallah Muhammadun. Dari mulai Sabang sampai Papua, mereka mengusir Belanda. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati. Bagi mereka iskariman au mutsaidan. Kalau hidup, hidup menjadi orang merdeka. Kalau mati, matinya mati syahid. Siap mati syahid? Ya. Saya belum. Kenapa mereka disebut dengan syahid? Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Hai Abdul Somad, kau akan masuk surga dekat dengan Ustadz Ramon Damora. Tengoklah bersihnya hati mereka. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku berdua, yang lain mengatakan amin. Boleh jadi kau masuk surga bukan karena amalmu Abdul Somad, kau masuk surga karena doa orang-orang soleh yang ada di bawah. Aku yang tinggi di atas pentas diberikan kursi, di atas kursi pakai meja, gambar dibuatkan, tak ada gambar Pak Wali, tak ada gambar Habib, tak ada gambar Pak Asisten, tak ada gambar Pak Dandim. Kau yang paling mulia Abdul Somad, belum tentu. Semua pesta pasti akan berakhir, semua acara pasti akan selesai. Abdul Somad tegak berdiri di sini sementara, tak mungkin sampai subuh saya tegak di sini. Kalau sudah ditutup panitia, selesai kata protokol, pasti kawan-kawan dari pemuda Pancasila, dari Satpol PP akan datang membisik, Ustadz turun, acara selesai. Apa yang dibanggakan? Kita akan mati menghadap Allah, tapi pikirkan bagaimana cara kita mati. Apakah mati sebagai pengkhianat pro Belanda? Apakah mati sebagai pengkhianat pro Jepang? Atau kekal abadi sebagai pahlawan yang dikenang setiap 17 Agustus, dibacakan Al-Fatihah setiap hari Senin, anak-anak sekolah mengheningkan cipta, mendoakan Allah maghfir lahum warhamhum. Pilih mau mati jadi pengkhianat, pilih mau mati menjadi pejuang. Ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita semua sampai anak cucu kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang membisikkan bahwa kalau mati melawan Belanda akan mati syahid? Siapa yang mengatakan kalau meninggalkan negeri, diasingkan ke tempat yang jauh? Pangeran Diponegoro mereka buang, Syekh Yusuf Al-Makassari mereka campakkan sampai ke Afrika Selatan. Siapa yang menguatkan hati mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Kalau imanmu sudah besar dalam hati, dunia ini kecil di ujung matamu. Kalau imanmu sudah kuat dalam pikiran, dunia ini kau pandang tak sampai setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, ambil sayapnya, belah dua. Sebesar itulah dunia ini. Makanya apa kata Tengku Umar? Apa kata Tengku Umar di Aceh Maulabu? Kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid, langsung masuk surga. Tapi kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Bagi mereka hidup ini simpel dan sederhana. Kenapa hidup ini terlalu sulit? Kalaulah mental orang zaman dulu seperti kita sekarang, takut berjuang, takut mati, takut diusir, takut sakit. Sampai hari ini kita masih terjajah, sampai hari ini kita masih belum merdeka. Kita merdeka berjalan di atas aspal, kita merdeka menyeberang jembatan. Sesungguhnya yang kita injak itu adalah darah para syuhada, yang kita injak itu adalah kain kafan para pejuang. Cara bersyukur kita adalah doakan mereka. Cara bersyukur kita adalah kita isi negeri ini dengan persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Takbir! Semangat kali Pak Ustaz. Saya tak semangat, mikrofonnya mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Covid saya datang kemari
menyeberang membelah lautan manusia dari kantor Pak Wali Kota Batam sampai ke pentas ini dulu beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Ternyata semua berubah. Yang tak berubah adalah perasaan kita. Itu yang tersirat dari ucapan Pak Asisten tadi. Apa kata Pak Asisten? Tak berkurang jumlah umat manusia. Mereka bukan cinta kepada Abdul Somad, mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kalau yang kau sampaikan ayat Quran, kalau yang kau sampaikan hadis Rasulullah, kalau kau masih istiqamah, kami dengar cakapmu, kami datang melihatmu. Tapi kalau cakapmu tak sesuai dengan perbuatanmu, ingat, kami langsung unsubscribe, kami langsung unfollow, kami tak akan lagi datang melihat. Betul? Betul pula, betul. Padahal saya cuma mancing aja. Itu kenapa ada mobil tersesat satu ke dalam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga persatuan? Yang pertama, jangan termakan isu. Siap? Yang dimakan itu gonggong, nasi padang. Yang dimakan itu siput. Jangan makan isu. Sekarang orang suka isu. Kalau mau tengok ceramah Abdul Somad full dari awal sampai akhir. Jangan yang dipotong-potong oleh orang. Orang yang suka memotong-motong ceramah saya ini dua. Yang pertama, paketnya tak ada. Yang kedua, otaknya tak ada. Hidupnya dari gagal paham. Orang yang tak paham kita kasih paham. Tapi ada orang yang hidupnya memang dari tak paham. Kalau dia paham tak bisa dia hidup. Kalau tak paham dia tak makan. Kalau paham dia tak ada kerjaan. Orang-orang seperti inilah yang merusak bangsa ini. Tapi umat ini sudah cerdas. Apalagi orang Batam ini cerdas. Betul? Kenapa orang Batam ini cerdas? Karena alamnya indah. Tempatnya Masya Allah Tabarakallah. Tegak dia di Batam ini. Nampaknya Singapura. Walaupun aku tak bisa masuk. Cantik. Tak usah fokus sekali ke situ. Kita cerita lain. Tengok ada Johor Malaysia. Tengok alamnya cantik. Tegak. Makanannya bergizi, berkualitas. Otaknya cerdas. Sulit untuk mempengaruhi orang Batam. Karena orang Batam cerdas-cerdas. Kalau tak cerdas tak begini mereka datang. Ini satu baris semua perempuan-perempuan cerdas. Apa namanya? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Istri-istri bapak yang belum ikut badan kontak, kontak tidak koslet. Kalau istri bapak ikut badan kontak Majelis Taklim, ngaji dia tidak akan banyak permintaan macam-macam. Karena pikirannya memikirkan bagaimana menjadi istri solihah, bukan istri Somad. Apanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kresek apa nih? Coba tengok dulu. Gerakan infak beras, bukan untuk mengumpulkan duit untuk pesantren Ustaz Abdul Somad. Ini adalah gerakan infak beras dari orang Batam untuk masyarakat Batam. Akan dibawa ke pulau-pulau. Satu hari Rp1.000. Kalau satu hari 1.000, satu bulan berapa? 25.000. Tanggal merah tak dihitung. Hanya dengan 25.000 sebulan, Anda sudah menyelamatkan saudara kita fakir miskin, anak yatim, du'afa. Programnya beras. Saya sudah, kok percaya Ustadz beras ini sampai? Karena saya sudah ikut ke pulau-pulau. Itulah kak kalian follow Instagram. Kan ada aku naik perahu yang diembus angin, rambut goyang-goyang. Kami antar beras itu langsung. Saya bukan korban iklan. Saya bukan percaya. Saya susah percaya sama orang. Maka kalau saya dikatakan, Ustadz ini ada program beras. Apa nama programnya? Wakaf infak beras. Kemana disalurkan? Saya mau tengok. Dibawa mereka saya ke kapal, turun, mengantarkan, langsung melihat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama, dia bukan pendusta agama. Orang yang mengejek agama kafir.
Siapa tadi? Orang yang mengolok-olok ajaran agama Islam, kalau dia tidak bertobat, dia tidak mengulang syahadatnya, maka dia tidak dikafankan, dia tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin, dia tidak disolatkan karena sudah menghina ajaran Islam. Allahu Akbar.